Perkenalkan, nama aku Silsizil Karisma Raya dari Departemen Kominfo, Divisi Media Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis studi case mengenai PKBM Kaderisasi Amandemen atau Peraturan Mahasiswa Fakultas tentang Sistem Kaderisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung. Tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, ini nih beberapa kebijakan PKBM Kaderisasi Amandemen, dan ini hasil analisis studi case yang sudah saya buat. Jadi, kebijakan ini tuh dibuat sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan kaderisasi organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Secara umum, isi kebijakan ini tuh mengatur tentang proses kaderisasi, pembentukan komite kaderisasi, hak dan kewajiban peserta, kode etik, evaluasi kegiatan, hingga pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran selama proses kaderisasi berlangsung. Menurut saya, adanya kebijakan ini sangatlah penting karena kaderisasi merupakan salah satu bagian utama dalam keberlangsungan organisasi mahasiswa. Nah, melalui kaderisasi, organisasi dapat mempersiapkan anggota baru agar memiliki kemampuan kepemimpinan, rasa tanggung jawab, serta pemahaman terhadap organisasi yang mereka ikuti. Nah, pada kebijakan ini juga dijelaskan bahwa kaderisasi harus dilaksanakan secara terstruktur dan tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta anti kekerasan. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang melarang tindakan fisik, intimidasi, maupun perpeloncoan selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswa. Menurut saya, kebijakan ini memberikan banyak dampak positif bagi organisasi mahasiswa. Yang pertama, kebijakan ini membantu menciptakan sistem kaderisasi yang lebih jelas dan terarah. Dengan adanya aturan tertulis, panitia dan peserta memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan kegiatan. Kemudian, dampak positif lainnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan atau kegiatan yang berlebihan dalam kaderisasi. Karena di dalam aturan sudah dijelaskan mengenai hak peserta dan larangan terhadap tindakan yang melanggar kode etik. Namun, selain ada dampak positif, tentu beberapa terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Salah satunya adalah banyaknya aturan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa terasa lebih rumit dibanding sebelumnya. Lalu, tidak semua anggota organisasi memahami isi kebijakan secara detail. Jika kurang adanya sosialisasi, maka masih bisa terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan kaderisasi. Lalu, tidak semua anggota organisasi memahami isi kebijakan secara detail. Jika kurang adanya sosialisasi, maka bisa terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan kaderisasi. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang efektivitas dari kebijakan ini. Menurut saya, kebijakan ini sudah dapat dikatakan cukup efektif karena sudah mengatur proses kaderisasi secara rinci dan sistematis. Mulai dari proses perencanaan kegiatan, pembentukan komite kaderisasi, hak peserta, evaluasi program, hingga mekanisme sanksi, semuanya sudah dijelaskan dengan cukup lengkap. Selain itu, kebijakan ini juga mewajibkan pelaksanaan kaderisasi mengikuti pedoman LKMM PRATD dan LKMM-TD dari Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa kaderisasi bukan hanya sekedar kegiatan formalitas organisasi, tetapi juga bertujuan untuk membantu kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan mahasiswa. Walaupun begitu, efektivitas suatu kebijakan juga tidak hanya bergantung pada isi aturan, tetapi juga bergantung pada bagaimana aturan itu dapat dijalankan. Jika panitia dan pengurus organisasi tidak menjalankan aturan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kesesuaian kebijakan dengan aturan yang lebih tinggi. Menurut hasil analisis saya, kebijakan ini tuh tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena penyusunannya mengacu pada beberapa dasar hukum seperti SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998, Statuta Universitas Lampung, Peraturan Rektor Universitas Lampung,
serta konstitusi KBM Universitas Lampung. Selain itu, kebijakan ini juga menyesuaikan pelaksanaan kaderisasi dengan pedoman resmi LKMM dari Kemendikbudristek loh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini masih berada dalam aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Lampung. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sikap dan strategi organisasi mahasiswa terhadap kebijakan ini. Menurut saya, organisasi mahasiswa harus mampu menjalankan kaderisasi secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan organisasi mahasiswa loh, seperti melakukan sosialisasi aturan kaderisasi kepada seluruh anggota dan mahasiswa baru, lalu menjaga pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan kode etik, membentuk sistem evaluasi yang transparan, serta memberikan ruang kritik dan saran bagi peserta kaderisasi. Nah, dengan adanya evaluasi yang baik, organisasi juga dapat memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan kaderisasi pada periode berikutnya. Sebagai penutup dari studi case ini, saya memahami bahwa kebijakan kaderisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas organisasi mahasiswa. Dengan adanya aturan yang jelas, proses kaderisasi dapat berjalan lebih tertib, aman, dan terarah. Selain menjadi pedoman organisasi, kebijakan ini juga membantu menciptakan lingkungan kaderisasi yang lebih edukatif, profesional, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Aku ucapin terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. I just had to let you know you're